Pak, kalau bicara soal keamanan kawasan Timur Tengah tentu erat kaitannya dengan peran Amerika Serikat, begitu ya Pak. Lalu bagaimana catatan Bapak menyikapi kembalinya Donald Trump, terutama terkait dengan konflik Israel-Palestina, kemudian juga Iran, Pak? Saya kira kita perlu memisahkan dua hal dulu ya. Yang pertama, ada keinginan dari pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang di beberapa spot. Gitu ya. Termasuk di Timur Tengah. Dan harus kita akui bahwa gencatan senjata yang sekarang terjadi ini juga dipush oleh tim dari pemerintahan Trump sebelum dilantik bahkan gitu ya, untuk memaksakan terjadinya gencatan senjata yang sekarang ini sedang berlangsung ya, dan sekarang sudah memasuki tahapan kedua. Begitu juga kalau kita lihat sikapnya untuk menghentikan perang Rusia Ukraine ya. Ini mereka akan melakukan mulai tahapan negosiasi di Arab Saudi kalau kita dengarkan informasinya ya, antara tim Amerika dengan Rusia ya. Artinya secara kebijakan dasar ini harus kita apresiasi bahwa ada keinginan untuk menghentikan perang di berbagai titik yang selama ini menyala. Itu harus kita apresiasi dulu ya. Yang kedua, dan inilah catatannya, pada bentuk penyelesaian teknis yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, saya kira inilah yang sekarang ini sedang ditunggu orang, karena beberapa statement yang sekarang ini keluar tidak bisa kita katakan bahwa itulah kebijakan final yang benar-benar akan dilakukan oleh Trump ya. Misalnya relokasi warga Gaza ke Sinai, ya kan? Atau relokasi warga West Bank ke Jordan misalnya gitu kan. Ini kan proses negosiasi sedang berlangsung dan menurut saya tidak ada satu sikap yang firm sampai sekarang ini gitu loh. Jadi buat Indonesia juga tidak ada kebutuhan untuk bereaksi secara berlebihan karena proses negosiasinya juga sedang berlangsung. Ada banyak statement yang dilontarkan oleh Donald Trump, tapi kita juga yakin bahwa itu belum tentu merupakan kebijakan final. Iya kan? Misalnya saya juga yakin misalnya kalau relokasi warga Gaza ke Sinai, ke Mesir, pasti ditolak oleh pemerintah Mesir. Relokasi warga West Bank ke Jordan, pasti ditolak oleh Jordan. Tapi yang lebih pasti menolaknya adalah orang Palestina sendiri. Iya kan? Coba bayangkan orang di Gaza sudah mengalami genosida lebih dari 1 tahun. Nggak ada yang mau pindah dari Gaza. Iya kan? Tetap aja mereka bertahan di situ itu. Nggak ada yang mau pindah itu. Apalagi warga yang ada di West Bank misalnya kan, di tepi barat, pasti nggak ada yang mau. Justru yang harus menjadi concern kita sebenarnya adalah apakah ada solusi di luar dari solusi dua negara. Seharusnya pemerintahan Amerika sekarang ini menekan pemerintah Israel, sudahlah akhiri ini semuanya, perang ini, terima fakta dan solusi dua negara. Itulah solusi yang paling logis sekarang ini. Mencari solusi yang lain di luar solusi ini sekarang ini, itu nggak akan ketemu, nggak akan menjadi solusi yang permanen, nggak akan. Isu relokasi, isu itu enggak. Warga Gaza bisa hidup tanpa misalnya ada rekonstruksi. Mereka bisa sabar walaupun secara kemanusiaan sangat tidak layak, tempat itu tidak layak dihuni. Tetapi mereka tidak akan menjadi alasan untuk meninggalkan tanah air mereka, iya kan? Artinya mereka mengalami genosida saja dia nggak mau keluar, apalagi kalau sekedar rekonstruksi, iya kan? Tapi sekarang apa yang bisa kita bayangkan di luar dari solusi dua negara? Kan nggak ada juga kayak begitu kan? Nah, sekarang justru menurut saya tantangan terbesarnya adalah meyakinkan pemerintahan Netanyahu yang tidak mau menerima solusi ini sampai sekarang. Saya kira titik krusial dalam negosiasi ini di sini. Begitu tidak ada solusi yang bisa menjadi solusi permanen, saya percaya bahwa akan terjadi ledakan baru, bukan hanya di Palestina, tapi juga di kawasan.
Nah, sebenarnya yang kita antisipasi adalah ledakan baru yang tidak terkendali. Saya yakin bahwa kalau ada solusi yang cukup ajak, manusiawi dalam isu Gaza ini, itu akan menjadi faktor yang meredam konflik di kawasan. Tapi jika ini tidak terjadi, itu akan memicu konflik baru yang jauh lebih besar dan bisa-bisa tidak terkendali di kawasan itu. Baik. Tapi saya mau kembali bahwa kita apresiasi dulu ya bahwa ada keinginan untuk menciptakan perdamaian, mereduksi konflik, menciptakan resolusi konflik di banyak negara. Perbedaannya adalah pada Teknisnya. teknis yang itu tadi. Itu yang saya kira titik perdebatannya ada di situ.